untuk itunya. Ya. Nah, untuk yang menarik ini kan personel dari Nada Lantai 2 itu yang boleh dibilang familiar itu selain Hengki, Ipang. Ipang. Basis sejuta umat lah. Sejuta umat karena Ipang tuh juga mainnya sama Yuda gitar Octavia. Sama Yuda, ya banyak lah pokoknya. Banyak lah ya. Nah, menurut Hengki sendiri seorang Ipang itu di lingkup Nada Lantai 2 tuh gimana tuh? Ipang ya kalau di Nada Lantai 2 itu sebenarnya dia termasuk yang paling susah diatur sebenarnya. Ipang. Tapi licknya kita butuhkan gitu. Jadi permainannya dia itu, maksudnya Nada Lantai 2 itu sudah Ipang gitu. Jadi kita misalkan mau coba orang lain main itu nggak bisa ketemu soalnya. Ya, jadi udah terbangun chemistry ya sama Iya, Ipang. Jadi Ipang di sana. Walaupun agak susah diatur tapi dia orangnya asik. Ya tahu sendiri lah Ipang itu. Kalau soal disiplin mungkin ya. Ya soal disiplin mungkin kita semua juga agak kurang disiplin ya kalau masalah disiplin. Jadi satu-satunya cara untuk bisa berproses itu kita selalu ketemu, maksudnya kita usahakan selalu bersama. Kalaupun pas ngumpul itu enggak bahas lagu, tapi pasti nanti ada momen tek bahas ini yuk gitu kan. Nah, jadi kita. Nah, untuk proses pembuatan lagu itu kan biasanya kan inspirasinya itu ada yang ya tiba-tiba bikin lagu atau apa. Nah, sedangkan Nada Lantai 2 tuh memang ada di konsep misalnya. Hari ini kita bikin lagu atau apa atau nggak ada sih. Jadi lagu sama kayak Yuana itu saya juga waktu itu Erik juga spontan sama Ade. Erik sama Ade yang nulis itu. Dia spontan bikin itu. Terus yang Terang Kembali juga yang ada di SoundCloud itu awalnya cuma ngobrol, pegang gitar, terus tiba-tiba dari Yuana sebenarnya Terang Kembali itu Yuana jilid 2 lah gitu. Sebenarnya kayak EBGAD gitu kan, Media 1 2. Itu sebenarnya Yuana 2. Nyambung ya ceritanya. Nyambung gitu. Jadi Yuana itu balik di Terang Kembali itu ngarepnya terang kembali tapi enggak gitu lah ceritanya. Oh gitu ya. Ada. Jadi kita sesinya itu sebenarnya kita ngejekin si Ade gitu kan. Jadi lagu gitu. Nah, di antara personil Nada Lantai 2, si Ipang itu kan masuk terakhir ya? Ya, masuk terakhir. Memang sebelumnya itu memang nggak ada ya yang isi bassnya? Ya, awalnya bertiga. Awalnya berdua sama Erik gitu kan. Terus tak ajakin si Ade kan. Ade bukannya dulu personil masih kayaknya di Flying Dutchman. Flying Dutchman masih jalan. Cuma kita waktu itu kan karena teman main dari UKF gitu kan di komunitas seni, jadi kita nyarinya tuh yang benar-benar bisa diajak ngobrol lah gitu kan. Selain menjadi vokalis Nada Lantai 2, si Hengki kan juga terlibat di Warung Seni nggak salah ya? Ya, dulu. Ada sebagai pengurus. Dulu ketua. sempat jadi ketua. Ketua di UKF Warung Seni. Fakultas Teknik Unram. Fakultas Teknik ya, tapi ya gagal kuliahnya tuh nggak kelar. Oh nggak kelar. Kuliah nggak kelar, kuliahnya kelarnya di Warung Seni. Gitu. Oke. Oh gitu ya. Berarti nggak wisuda jadinya. Wah, saya termasuk yang gagal lah di teknik gitu ya. Berarti untuk karir bermusik nih debutnya itu Nada Lantai 2 ini band pertama atau sebelumnya udah ada nih? Kalau band yang punya proyekan maksudnya bikin lagu ya ini yang pertama. Oh, sama Nada Lantai 2 yang serius bener-bener. Yang punya proyek bikin lagu lah. Kalau band dulu kan festivalan bandnya mana-mana ya, ganti gonta-ganti ya. Gonta-ganti. Nah, pas di Warung Seni itu memang ada di situ terbentuk untuk membuat Nada Lantai 2. Itu termasuk proses dalam pembuatan Nada Lantai 2 atau nggak ada sih yang waktu jadi ketua di Warung Seni itu pure nggak ada, belum ada keinginan untuk serius bermusik ya. Ya masih sih ngamen-ngamen, cuma untuk punya keinginan kegelisahan bikin
lagu itu belum ada waktu itu. Nah, untuk di album perdana nih, si Hengki ada nyiptain lagu nggak? Saya ya kalau yang pure semua itu yang pure ada satu lagu yang saya tulis sendiri, belum ada judul sih, belum ada judul, itu tentang alam gitu. Itu rencana masuk di album kedua. Rencana di album kedua. Itu punya alasan tersendiri nggak mengapa namanya Nada Lantai apa ya nama album pertama nih? Sekitar Nada Lantai 2. Ya itu. Ya karena ini ya. Karena kita semua berceritakan tentang yang ada di sekitar kita aja. Nah, apa nggak ada tertarik untuk seperti isu-isu, biasa kan banyak juga band-band yang musisi-musisi yang reaktif ya, ketika ada gempa atau ada bencana apa itu langsung responnya dengan membuat lagu. Nada Lantai 2 ada buat kayak gitu atau enggak? Kalau pengen ada keinginan untuk membuat seperti itu, tapi kenapa ya nggak bisa jadi kalau kita bikin mungkin kalau dipaksain lu kayaknya kurang bagus juga ya. Terus ada kadang maksudnya band-band sekarang kan banyak membahas tentang sosial, kehidupan sosial politik. Ya jujur kita juga pengen misalnya jadi ikut bergerak di bidang itu. Tapi khawatirnya kita nggak bisa tanggung jawab. Bisa dengan ngomong gitu tapi nggak bisa tanggung jawab. Ya nggak enak juga. Secara pribadi sih nggak enak. Nah, harapan Hengki nih untuk pendengar Nada Lantai 2 ini untuk album perdananya nih, gimana Ki? Ya harapannya banyak yang komen, gitu kan? Harapannya memberikan masukan. Iya, begitu kita album ini keluar, tolong kritiknya gitu. Kita lebih menghargai kritik daripada sanjungan. Iya, benar, Pak. Ya kritik aja. Kritik yang membangun. Ya, menurut saya sih di Lombok terutama gitu, pendengar musik masih terlalu sopan. Oh iya, padahal keenakan ya karena teman masih hati-hati gitu kan, nggak apa-apa sikat aja gitu kan, kamu jelek gitu misalkan, jujur ya Pak. Iya, kamu gini gitu, ya itu yang kita butuhkan sebenarnya gitu kan. Kritikan yang membangun. Dan memang kritikannya itu ada alasannya ya, mengapa begini. Kritikan bergizi lah. Karena juga karena sanjungan kan akan menjadi batu. Baik disikat aja gitu biar kita berkembang. Jadi apa adanya gitu ya. Nah, untuk album ini rencana mau dicetak berapa keping CD ya? CD nih? CD mungkin nggak banyak ya. Sekitar 100, paling 100, 200 lah, paling banyak 200. 200 keping ya? Itu cetakan pertama. Seandainya dia ludes terjual nih, ada nyetak lagi atau memang cukup sampai 200 gitu? Malah niatnya nggak dijual. Oh, begitu. Ya niatnya mau dibagi-bagiin gitu, karena ya nggak pede juga sebenarnya kita jual tuh. Maksudnya dibagi gratis, ketika dicetak dibagi gratis. Rencana awal sih mau dibagiin gratis gitu kan, biar ada yang denger. Khawatirnya kalau dijual nanti nggak ada yang beli sih. Nggak sih, cuma gitu. Pengen rencananya di awal ini karena prosesnya juga kita proses belajar. Kalau besok ada rezeki kita cetak banyakan kita cetak untuk bagi-bagi. Paling jualnya merchandise, bukan. Ini untuk yang edisi perdana, ini albumnya nggak dijual? Ya nggak dijual, untuk albumnya nggak dijual. Kita jual merchandise aja di awal. Nah, cara untuk mendapatkannya itu gimana? Mendapatkan si CD? Apa ada kuis atau nanti lah. Cuma langsung gitu? Nanti tunggu, sebenarnya kita pengennya nanti begitu kita misalkan ada launching, gitu. Jadi kita bagi-baginya di sana sih sebenarnya. Langsung dibagiin gratis. Terutama buat teman-teman dulu gitu kan, kita punya list teman-teman lah gitu kan. Untuk mendengarkan nanti, gitu ya. Dengerin gitu kan. Terus untuk ke yang apa namanya, teman-teman yang musikalitasnya sudah jadi bahan belajar kita kan gitu. Buat teman-teman band selombok mungkin nanti yang bisa dijangkau. Jadi untuk album ini 70% album perdana ya? Semua udah di mastering? Ya, mixing mastering. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan CD album perdana Nada Lantai 2, sekitar Nada Lantai 2 judulnya, tunggu aja nanti pas launching ya. Jadi ya pantengin terus Mad Pop Rock TV. Dan juga sosial media dari Nada Lantai 2. @Nada Lantai 2 ya di semua Instagram, sosial medianya, Twitter semua ada. Nah, jadi untuk mendapatkan CD gratis nih, ini luar biasa, ini band kaya. Bukan kaya sih sebenarnya. Ngais juga. Langsung di
bagi-bagi secara gratis album perdananya. Merchandise-nya juga ada. Ya. Nah, untuk yang terakhir kayaknya nih ya, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman musisi Lombok nih untuk terus berkarya, atau ada Hengki punya Iya, pesan tersendiri? Nah, kalau buat teman-teman Lombok sih sebenarnya pergerakan ya. Saya pengen banget misalnya kita ada pergerakan yang benar-benar bisa didengar gitu sama, bukan hanya di segelintir kita aja, karena selama ini kan kita bermusik atau bikin event hanya musik, di lingkup itu aja. Kenapa orang Lombok gitu ya, misalnya begitu ada band luar yang datang itu euforianya wow antusias banget gitu. Sekali ya. Beda banget kayak misalnya di Bali kita lihat band lokal mereka pasti disambutnya dengan bangga, dengan itu lebih wow lagi sebenarnya. Iya. Sementara kita di sini band lokal itu kayak jangankan kita gitu. Misalnya saya, Nadalantai 2 dan Mad Fox punya fans masing-masing. Kenapa nggak fansnya bareng? Gitu. Apa yang salah, mungkin kita harus perbaiki itu, atau cara komunikasi kita kah? Jadi pengennya sih kita punya ruang lagi, termasuk untuk membahas hal-hal seperti itu, biar ke depan musik ada wadah-wadah ya, ya, saling mensupport gitu ya. Dan Mad Fox Rock TV juga hadir sebagai ruang, sebagai wadah dan bentuk mengapresiasi karya dari teman-teman seniman atau musisi-musisi di Lombok. Oke, sepertinya kita harus mengakhiri obrolan santai ini sambil minum kopi. Ya, dan ini apa tadi nih? Refreshly kopi. Yo, keren. Oke, teman-teman Mad Fox Rock TV, jangan lupa terus saksikan, pantangin terus channel Mad Fox Rock TV dengan program acara Hi Friends. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan kita kupas dengan obrol-obrol atau wawancara selanjutnya. Saya mengundurkan diri dulu ya. Mengundurkan diri. Saya resign. Ya. Saya Sejam Mad Fox dan saya Hengki Surenggana dan Nadalantai 2. Ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Mad Fox Rock TV. Yo.